tentu saya sebagai editor pimpinan redaksi mediacepat.com berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat Lubuk Limbangan yang juga salah satu pengurus Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Lubuk Limbangan. Beliau sendiri adalah Haji Ojang Abdul Rahim, dan Haji Ojang Abdul Rahim sendiri sebagai pengurus PAC Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Lubuk Limbangan. Oke Pak Haji, ini bertanya atau diskus, kita lebih ke diskusi, perbincangan. Oke, publik sudah tahu bahwa Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut, Haji Agus Hamdani, sudah meninggal dunia, sudah mendahului kita ya Pak ya. Kemudian jelas bahwa posisi PP sekarang, wabil khusus posisi ketua berarti kosong ya Pak. Ya. Dan sampai saat ini belum ada yang mengisi siapapun orangnya. Oke. Kemudian Pak, mekanisme ke depan setelah Pak Agus meninggal dunia sesuai platform, sesuai aturan garis partai atau sesuai ARD partai, seharusnya ke depan seperti apa mekanisme untuk pemilihan Partai Persatuan Pembangunan wabil khusus di struktural DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut. Silakan Pak Haji. Gini Kang ya, kemarin telah dilaksanakan Musdab Kabupaten Garut, yang mana dalam Musdab itu terpilih dulu formatur. Formatur itu 4 perwakilan PAC dari tiap-tiap dapil, karena Mustab Kabupaten untuk Partai Persatuan Pembangunan itulah hajat PAC untuk memilih ketua DPC tingkat Kabupaten Garut. Makanya dibentuk dulu yaitu formatur 4 dari PAC, 1 dari DPC, 1 dari DPW, 1 dari DPP pusat. Jadi semuanya 7. Yang 7 itu yang akan menentukan ketua DPC. Sebelum Haji Absangan yang akan diajukan ke pusat. Sudah ada rambu-rambu, Sudah ada. Bahkan setelah Haji Agus meninggal juga masalah formatur tetap berjalan. Makanya kemarin PAC mengusulkan seorang ketua DPC, calon ketua DPC mengarah ke Yudi Lasmi Ningrat. PAC formatur ke sana ya. Kalau sekjen namanya Haji Asep gak tahu ya selanjutnya. Tapi yang pasti indikasi grassroots, terutama para pengurus PAC di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Garut sudah mengarah ya ke saudara Yudi Lasminingrat. Bukan PAC, kan formatur. Jadi PAC setiap dapil itu udah membentuk satu formatur. Jadi sudah mempercayakan satu formatur. Satu formatur itu dipilih oleh satu dapil. Ada yang 9 PAC, ada yang 6 PAC, ada yang 4 PAC. Jadi sudah mengarah ke saudara Yudi Lasminingrat. Bukan udah mengarah, udah diusulkan, katanya udah ditandatangan oleh DPW. Sekarang udah sampai ke pusat. Oke. Jadi memang luar biasa. Pak Haji barangkali bisa menjelaskan bahwa kita harus jujur bahwa berbicara PP Kabupaten Garut, perkembangannya dibilang kalau dulu tuh Garut itu suaranya PP Pak. Iya. Lumbungnya PP. Iya. Tapi sekarang barangkali banyaknya partai baru, jadi PP itu istilahnya artinya ya termasuk menjadi anggota partai yang di parlemen mampu membentuk satu fraksi ya Pak ya. Nah jadi kalau dibilang nurun nggak boleh, dibilang nggak naik nggak boleh. Jadi saya kira jalan di tempat itu. Bukan di jalan di tempat Pak. Jadi intinya ya berjalan, tapi tidak suaranya tidak seperti dulu nih Pak Haji.
Kemudian Pak Haji, intinya Bapak sendiri sebagai kader partai yang Anda tuh dari kecil sampai besar ikut membesarkan PP, bagaimana PP itu kan satunya partai tertua di Indonesia termasuk Golkar, kan PDIP, PP merupakan partai lama yang cukup bertahan ya. Dan jangan salah, satu-satunya partai yang berajaskan Islam PP. Kemudian Pak Haji, kriteria ke depan yang diharapkan oleh Pak Haji, ketua ya DPC PP seperti apa yang diharapkan agar mampu mendongkrak suara PP? Apa yang mayoritas seperti dulu Pak? Silakan Pak. Ya, yang diharapkan untuk memegang ketua DPC Kabupaten Garut memang setelah setelah meninggalnya Haji Agus Hamdani, memang PP itu ada kemajuan kan. Asalnya dari 6 kursi kan. Setelah dipegang ketua DPC sama Agus Hamdani naik 1 kursi. Jadi alhamdulillah, berarti untuk level kabupaten itu ada kemajuan. Jadi alhamdulillah setelah dikomandoi Haji Agus Hamdani bahwa PP Garut menambah suara 1 kursi. Asalnya 6 menjadi 7. Jadi jelas itu naik tuh Pak ya. Nah, kemudian Pak, harapan ke depan. Sosok ketua DPC Garut orang yang seperti apa agar mampu membawa PP menjadi partai yang besar di Kabupaten Garut? Silakan. Ya, selaku Pak Aceh mengharapkan untuk ke depan untuk pemimpin Partai Persatuan Kabupaten Garut di DPC Kabupaten Garut, orang yang betul-betul memperhatikan pejuang-pejuang baik PAC lantas sampai ke ranting. Jangan cuma dianggap cuman musiman saja Pak. Jadi jangan dipandang bahwa ranting PAC terlebih hanya mendorong mobil mogok. Jadi mereka solid, mereka kompak, mereka tulaten baik kepada tingkat kecamatan maupun ranting hanya ketika menjelang pemilu. Mereka mendorong setelah maju dilepas dengan Jadi intinya perlu konsisten. Jadi gini, jadi yang diharapkan seorang calon pemimpin PP Kabupaten Garut, seorang pemimpin pertama yang aspiratif, kedua mampu membesarkan partai, ketiga memelihara, membina, terutama tingkat PAC dan tingkat desa harus terus menerus ya. Jadi jangan melakukan mereka butuh ketika menjelang pemilu. Itu yang diharapkan. Kemudian Pak Haji sendiri setuju bahwa PP sebagai suara Muslim, PP sebagai partainya orang Islam, kan satunya paling beragama Islam adalah PP yang mampu mengakomodir kepentingan umat Islam. Ya apapun backgroundnya Pak Haji, itu ya Pak Haji ya. Oke, Pak Haji, kemudian apa harapan Pak Haji wabil khusus ya kepada kader PP baik yang ada di DPRD Kabupaten Garut maupun simpatisan maupun struktural PP, apa harapan Bapak agar anggota dewan tidak lupa, anggota dewan setelah sukses lupa diri? Silakan Pak. Harapan kepada para anggota harapan dewan untuk ke depan untuk para anggota dewan, jangan cuma sebenarnya kalau anggota dewan benar-benar memperhatikan dari sekarang, Pak, sebenarnya di waktu hari H pemilu itu jangan repot-repot. Kalau sudah bekerja selama menjadi dewan itu benar-benar memperhatikan pertama basis, nasib konstituen. Nasib konstituen, termasuk yang diceritakan tadi yaitu nasib kepengurusan PAC dan ranting yang ada di tingkat desa harus benar-benar diurus Pak, itu supaya ranting itu memberikan saran-saran kepada masyarakat. Inilah P3. Pertama, mereka punya kebanggaan sebagai kader PP. Ketiga, agar dipelihara terutama hubungan emosional intinya terus menerus. Jadi buktikan bahwa PP itu artinya partai Anda, partai kita, partai kami. Jadi jadilah PP sebagai milik bersama. Jangan jadikan PP hanya jadikan alat untuk untuk kepentingan saat mereka. Barangkali itu. Terima kasih Pak Haji. Bahwa nama Yudi Lasminingrat sesuai formatur sudah diusulkan ke DPP pusat
Dan nampaknya DPW sudah setuju. Demikian pun di tingkat grassroots. Di grassroots itu meliputi pertama pengurus struktural di tingkat PAC, kemudian struktural di tingkat ranting. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana ketika orang kusa-kusu, ya ada seseorang, tidak perlu lah disebut nama, ada seseorang misalnya, ada salah satu kader tidak perlu disebut namanya, yang kusa-kusu DPP pusat akan merubah formatur yang telah diusulkan. Pandangan Pak Haji bagaimana? Ya, pandangan saya pasti DPP akan lebih bijaksana dan akan mengarah kepada ADART partai, mengacu kepada ADART partai yang telah dilaksanakan, yaitu hasil muscap. Hasil muscap itu yang diwakili oleh 7 formatur yang sudah mengarah untuk ketua DPC itu ke Yudi Lasmi Ningrat itu. Lantas hasil itu sudah disampaikan ke DPW tingkat provinsi, sudah ditandatangani, sudah sah. Sekarang dari DPW sudah diserahkan ke DPP, ke pusat, ya tinggal menunggu kapan ini disahkannya gitu. Satu tokoh masyarakat Kecamatan Limbangan yang juga salah satu pengurus PAC Partai Persatuan Pembangunan Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Buruliman, Haji Ojang Ibrahim. Dan perlu diketahui bahwa Pak Haji Ojang sendiri adalah sebagai Direktur Litbang Media Gempar TV. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama.